Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada hari ini, di praktikum genetika dasar yang ketiga, kita akan membahas mengenai hukum Mendel 1, yaitu persilangan dihibrid. Di praktikum sebelumnya, kita mempelajari tentang persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Nah, pada praktikum hari ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana jika dua sifat beda, atau disebut juga dengan persilangan dihibrid. Sebelum kita masuk lebih jauh, maka saya akan mengingatkan lagi tentang peraturan khusus praktikum efek pandemi. Ini silakan dibaca sendiri. Lalu bobot penilaian. Silakan kembali diingat bobot penilaian nilai-nilai mana yang harus kalian maksimalkan. Untuk melaksanakan praktikum hari ini, kita di mana yang dominan. Lalu, untuk mengetahui atau menentukan genotip individu dari induk yang bersilang sampai F2, parental F1, F2, dan mungkin seterusnya. Namun kita hanya sampai di F2 saja. Kemudian menentukan diagram persilangan, dan terakhir membuktikan adanya rasio fenotip 9331. Landasan teori tentang dihibrid ini adalah bahwa dihibrid merupakan hasil persilangan dengan dua sifat beda. Misal, persilangan antara tanaman jagung yang tinggi serta tahan terhadap penyakit busuk tongkol dengan tanaman jagung yang pendek serta rentan atau tidak tahan terhadap penyakit busuk tongkol. Nah, jadi kita punya dua sifat di sini. Yang pertama, tinggi tanaman, dan kedua, ketahanan tanaman. Pada persilangan hibrid, dilakukan sama dengan hasil persilangan hibrid. Dari hukum Mendel, rasio fenotip yang dihasilkan pada F2 atau dominan adalah 9331, di mana total individunya ada 16, sehingga 9/16 populasi yang berfenotip tinggi rentan, 3/16 populasi yang tinggi rentan, ini tinggi tahan yang di atas, lalu 3/16 pendek tahan, dan 1/16 pendek rentan. Nah, sehingga kita dapat pada populasi F2, rasio fenotipnya adalah 9331. Istilah yang harus selalu diingat dalam konteks persilangan tanaman adalah yang pertama parental atau P, gamet di filial F, baik itu F1 atau F2, lalu ada genotip dan fenotipe. Bahan dan alat yang dipersiapkan pada praktikum hari ini, jika keadaannya kita praktikum di lab, itu adalah 4 bulan, lalu kontingen 4 warna, alat tulis, buku, data, dan jurnal. Nah, kontingen 4 warna karena kita ada dua sifat beda, sehingga perlu 4 warna. Untuk satu yang untuk dominan dan resesif, lalu satu lagi untuk sifat yang lain. Nah, metode percobaannya akan kita bahas. Step-stepnya yang pertama adalah menyiapkan kancing gen sebanyak 200 kancing yang terdiri dari 50 hijau betina, 50 kuning betina, lalu 50 merah jantan, dan 50 hitam jantan. Pasangkan masing-masing kancing sesuai dengan ketentuan. M besar itu merah, M kecil hitam, H besar hijau, dan H kecil kuning. Lalu, masukkan 25 kancing merah M besar dan 25 kancing hitam M kecil ke dalam wadah satu. Lalu, masukkan 25 kancing hijau H besar dan 25 kancing kuning H kecil ke wadah 2. Nah, wadah 1 dan 2 ini kita sebut sebagai tetua betina. Kita ulangi sekali lagi, 25 kancing merah dan 25 kancing hitam ke dalam wadah 3,
lalu 25 kancing hijau dan 25 kancing kuning ke wadah 4. Nah, maka wadah 3 dan 4 ini disebut sebagai tetua jantan. Oke, jadi di masing-masing tetua kita sudah punya M besar M kecil, H besar H kecil, tetua betina, dan M besar M kecil, H besar H kecil, tetua jantan. Yang mereka adalah F2 ya. Lalu kita ambil secara acak sepasang. Diambil dari wadah 1 yang betina dan wadah 3 yang jantan. Lalu ambil sepasang lagi dari wadah 2 yang betina dan wadah 4 yang jantan. Letakkan 2 pasang yang terpilih, kemudian diberi notasi sesuai dengan ketentuan. Lalu catat hasil persilangan ke dalam tabel dan hitung perbandingan genotip dan fenotipnya. Ini tabel hasil pengamatan. Nah, tadi kita punya gamet M besar, H besar, M besar, H kecil, M kecil, H besar, dan M kecil, H kecil. Nanti dimasukkan berapa yang M besar, M besar, H besar, H besar, sampai M kecil, M kecil, H kecil, H kecil. Nah, seperti ini. Ini merupakan genotip yang ada pada persilangan ini. Jadi ada 9 genotip ya, M besar, M besar, H besar, H besar, hingga M kecil, M kecil, H kecil, H kecil. Ini merupakan genotipenya. Ini genotipe, dan yang ini fenotip. Fenotip itu adalah pembacaan dari genotip ya. Misal M besar, M besar, M besar, besar, bacanya adalah merah hijau, lalu M kecil, M kecil, M kecil, M kecil, bacanya adalah hitam kuning. Nanti kita jumlah berapa yang kita dapat dari hasil mengambil kancing. Berikut saya berikan contoh secara mohon maaf, tidak secara langsung, tapi ini saya buat sebagus mungkin, sebaik mungkin agar bisa dipahami. Nah, kita punya contoh adalah parental 1, kita punya tanaman M besar, M besar, H besar, H besar, disilangkan dengan M kecil, M kecil, H kecil, H kecil. Nah, catatannya adalah M besar adalah merah, M kecil hitam, H besar hijau, H kecil kuning. Jadi gamet dari P1 yang betina adalah M besar, H besar, dan gamet dari yang jantan adalah M kecil, M kecil. Kita silangkan, maka F1 atau keturunan pertamanya adalah M besar, M kecil, H besar, H kecil 100%, atau merah hijau. Lalu F1 kita selving jadi P2 atau parental 2, maka gamet dari masing-masing P2 adalah M besar, H besar, M besar, H kecil, lalu M kecil, H besar, dan M kecil, H kecil. Nah, ada 4 gamet untuk tetua betina dan 4 gamet tetua jantan. M besar, H besar, M besar, H kecil, M kecil, H besar, dan M kecil, H kecil. Nah, kita masuk ke model praktikumnya. Tadi tetua betina F2 itu M besar, M kecil, H besar kecil, dan tetua jantan F2, M besar, M kecil, H besar kecil. Maka kita harus menyiapkan 4 wadah, seperti yang diperintahkan dalam praktikum. Nah, wadah 1, kita masukkan 25 kancing merah dan 25 kancing hitam. Kancing merah dan kancing hitam. Maka notasinya adalah M besar, M kecil. Di wadah 2, masukkan 25 kancing hijau dan 25 kancing kuning H kecil. Maka notasinya adalah H besar, H kecil. Ini untuk yang betina. Untuk yang jantan, wadah 3, masukkan 25 kancing merah sama 25 kancing hitam, maka notasinya M besar, M kecil. Lalu, di wadah keempat, masukkan 25 kancing hijau dan 25 kancing kuning, maka notasinya adalah H besar, H kecil. Ini merupakan tetua jantan. Jadi di masing-masing tetua, kita memiliki masing-masing sifat dan jenis gen. Jadi, M besar ini merah, M kecil hitam, H besar hijau, H kecil kuning. M besar merah, M kecil hitam, H besar hijau, H kecil kuning. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, ini merupakan persilangan yang tadi. Lalu kita silangkan M besar M kecil H besar H kecil yang betina dengan M besar M kecil H besar H kecil yang jantan. Maka didapat F2 nanti. Contohnya seperti ini. Ambil satu kancing dari wadah 1, lalu letakkan di bawah. Ternyata dapatnya adalah merah. Lalu kita ambil satu kancing dari wadah 3,
dan letakkan, ternyata dapatnya hitam. Kemudian ambil satu kancing dari wadah 2, ternyata dapatnya hijau. Kita ambil satu kancing dari wadah 4, ternyata yang kita dapat kuning. Sehingga pembacaan genotipnya adalah M besar M kecil, H besar H kecil. Kita tes lagi, sambil tutup mata, kalau di praktikum ya, kita ambil lagi dari wadah 1 secara acak, dan kita peroleh kancing hitam. Dari wadah 3 secara acak, kita peroleh kancing hitam juga. Dari wadah 2 secara acak, kita peroleh kancing kuning. Dari wadah 4 secara acak, kita peroleh kancing kuning. Maka pembacaan genotipenya adalah M kecil, M kecil, H kecil, H kecil. Ayo kita ulang sekali lagi. Kita ambil dari wadah 1 secara acak, didapat hitam. Kita ambil dari wadah 3 secara acak, didapat merah. Kita ambil secara acak dari wadah 2 yang didapat adalah kuning. Kita ambil secara acak dari wadah 4 yang didapat adalah hijau. Nah, maka pembacaan genotipnya adalah M kecil, M besar, H kecil, H besar. Nah, apakah benar pembacaan seperti ini? M kecil, M besar, H kecil, H besar? Tidak, salah ya. Jadi, jika kita dapat seperti ini, maka ketentuannya adalah gen yang dominan atau yang kapital harus dibaca duluan. Jadi kita balik. M besar merah, M kecil hitam, H besar hijau, H kecil kuning. Jadi pembahasan yang benar adalah M besar, M kecil, H besar, H kecil. Dan seterusnya sampai kancing di keempat wadah habis. Atau sampai kita dapati 50 keturunan. Nah, maka rasio genotipnya adalah 121, 242, 121. Sedangkan rasio fenotipnya adalah 9331. Nah, untuk video tutorialnya yang secara perlahan akan saya berikan juga di e-learning, nanti tinggal kalian klik juga video YouTube tersebut untuk lebih jelasnya. Nah, ini contoh praktikum tahun lalu, kelompok 3 saat itu melakukan 2 ulangan. 2 kali ulangan, maka di genotip yang 9 genotip ini, genotip M besar, M besar, M besar, dia mendapat 5 genotip, lalu hingga sampai 4 genotip pada F kecil, F kecil, F kecil, F kecil. Total kancingnya ada 50, atau populasinya 50. Lalu di ulangan kedua sama, ini sepertinya agak salah ya, total kancingnya tetap harus 50. Jadi kita rata-ratakan antara ulangan 1 dan kedua, maka diperoleh rasio genotip 212, 232, 121. Nah, untuk rasio fenotip, maka rasio fenotip itu adalah yang tampak ya. Jadi misal genotip M besar, M besar, H besar, H besar, M besar, M besar, H besar kecil, M besar, M kecil, H besar kecil, dan M besar, M kecil, H besar kecil itu pembacaannya sama atau sifat yang munculnya sama, yaitu M besar, strip, H besar, strip, atau merah hijau. Sehingga kita jumlahkan 5 tambah 5 tambah 2 tambah 7, hasilnya 28. Sama dengan yang lain, merah kuning atau M besar, strip, H kecil ada 10, lalu M besar, M kecil, H besar, strip ada 9,5, dan M kecil, M kecil, H kecil, H kecil ada 3,5. Maka rasio fenotipnya adalah 9,331. Dengan demikian terlihat bahwa dengan 2 kali ulangan, rasio fenotip hukum Mendel masih sama dengan 9,331. Ini ada kuis, silakan dikerjakan, ketentuannya ada di e-learning juga, soal nomor 1 dan soal nomor 2. Deadline-nya minggu depan, pukul 12 malam. Referensi jika ingin membaca, ada buku di tahun 97 oleh Kroder, lalu 2005 Graves dan Wessler, dan 2013 oleh Suryo. Sekian, jika ada pertanyaan, boleh langsung ke forum diskusi di e-learning. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.